Kita lanjut sini semuanya. Buahnya nampak. Ini rata-rata dua tingkat dibuang. Tadi 3. Kita udah telat sekitar 6 bulan. Terkendala kemarin karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat semuanya di Encik Yunto Channel. Kebetulan pada pagi yang cerah ini kita berada di kebun sawit. Ini adalah kebun sawit kita yang menggunakan bibit PPKS, di mana umurnya lebih kurang 10 tahun. Jadi aktivitas kita pagi ini ada 2, membersihkan kebun sawit yang bagian yang perlu kita bersihkan dan juga melakukan proses pruning. Semuanya, seandainya video yang bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng yang ada di video ini untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya. Sobat semuanya, baiklah kita ikuti bagaimana proses kegiatan membersihkan kebun sawit, di mana yang umur 10 tahun yang kita gunakan bibit PKS ini sekitar 10 hektar, membersihkan anak kayu atau rumput-rumput yang sudah tinggi sekaligus proses pruning. Inilah sahabat semuanya keadaan kebun kita pagi ini. Ini di bagian yang sedikit dataran rendah, sebagian separuh dataran rendah kebun kita, separuh lagi agak tinggi sedikit. Jadi ini adalah sisi yang sebelah timurnya. Jadi pohonnya seperti ini. Jadi sekitar 3 bulan lalu telah kita aplikasikan pupuk Boster. Silakan juga simak bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Boster bersama kita ini. Ini dia sahabat semuanya. Ini yang sudah dibersihkan. Ini lagi track. Ini yang belum nampak perbedaannya. Jadi kita membersihkan ini, kita menggunakan tenaga ibu-ibu ini. Ada 3 orang kita. Jadilah ini. Jadi pada saat ini suasana atau perkembangan dari kebun sawit ini setelah masa trek semuanya. Ini dia. Ini masih semak yang belum selesai. Ini adalah parit, dimana kebun kita di dataran rendah. Parit sangat diperlukan untuk mengatur air yang ada di kebun kita ini. Ini namanya tuti. Tinggi pohon lebih kurang 2 meter. Buahnya ini sahabat semuanya. Sementara ini air. Ini kebetulan musim penghujan, jadi parit kita agak penuh. Jadi kita menargetkan luasan 10 hektar ini dalam waktu 3 minggu mudah-mudahan selesai membersihkan lahan ini. Jadi ini nantinya anak-anak kayu ini kita bersihkan. Rumput-rumput ini akan kita semprot menggunakan racun sistemik. Ini nampak bedanya, ini yang sudah bersihkan, ini yang belum. Kita melakukan proses manual, itu dengan melakukan proses menebas dengan menggunakan parang. Dimana dengan menggunakan parang ini, pertama kita bisa mengurangi pemakaian herbisida atau penggunaan racun rumput. Jadi secara tak langsung kita juga menjaga lingkungan kita dari penggunaan zat kimia yang berlebihan. Ini parit sangat perlu. Jadi kegiatan kita seperti yang di awal sampai di awal video tadi. Yang pertama hari ini adalah menebas ini dah jalan beberapa minggu. Ini keadaan yang belum ditebas. Dan juga kita akan melakukan proses pruning. Karena pelepah-pelepah sawit udah banyak yang gondrong. Harus kita lakukan pruning. Habis itu akan kita terus melakukan pemupukan. Jadi kita lihat. Semuanya ini yang sudah. Ini memang umurnya udah hampir 10 tahun. Tapi dia lambat tinggi
karena dia datar rendah, bukan. Nah, ini tanah ini seperti ini semuanya. Nah, tanahnya bukanlah gambut, tanahnya sangat subur sekali. Cuma kita tidak tahu bagaimana kadar pH-nya. Jadi kita akan coba simak terus video ini. Nanti setelah ini bersih semua, kita akan ukur pH tanah yang ada di kebun kita ini. Nah, jalan ini sahabat semuanya sangat penting sekali. Salah satunya seperti ini untuk mudah kita perawatan, untuk memudahkan kita sudah besar seperti ini untuk mengangkut hasil panen kita, dan juga untuk mudah pengontrolan atau mengecek apa yang harus kita kerjakan di kebun ini. Ini pelepah dah gondrong, maka kita akan lakukan proses pruning. Nah, kita akan melihat sana semuanya di sisi sebelah barat, di sisi timur kita melakukan proses pruning. Sudah berjalan 2 hari. Selesai di pruning. Oh, ini belum susun. Yang akan kita susun nantinya. Jadi kita jatuhkan pelepahnya dulu. Sudah terlalu gondrong, sudah banyak pelepahnya. Dimana kalau pelepah terlalu banyak ini sangat mengganggu sekali proses daripada panen. Yang kedua, buahnya tidak maksimal berkembang sahabat semuanya. Kita pakai Songgo 1 ya. Nah, ini Songgo 1. Jadi diperkirakan sudah jalan hari ketiga, ada hampir separuh, tapi pelepah belum tersusun. Separuh, mudah-mudahan sekitar 4 hari lagi selesai proses pruning untuk di kebun kita ini. Ini kita berada di tengah kebun, areal sekitar pondok. Ini udah selesai, jadi memang pertumbuhannya dekat pondok ini lebih cepat tinggi semuanya dibandingkan dengan yang di daerah dataran rendah tadi. Ini dia buahnya. Memang bibit PKS ini satu kelebihannya, buahnya besar-besar dan berat. Cuman dia tidak mengeliling buahnya. Nah, ini besar. Beda dengan topas. Topas buahnya kecil, tapi dia buahnya mengeliling. Nah, jadi terserah mana, yang penting kita menggunakan bibit unggul. Sobat semuanya, kita akan melihat situ lagi berjalan proses pruning. Ini jalan. Jadi kebun kita ini banyak kita bikin jalan, sangat penting sekali. Jalan-jalan menuju lorong atau gawang-gawang sawit. Nah, jalan utama kita kasih batu. Jadi sahabat semuanya, ini pelepah udah kita jatuhkan. Kita pakai Songgo 1 seperti ini. Jadi ini siangga. Adik ini lagi nyusun. Jadi pelepahnya kalau masih kecil-kecil seperti ini langsung susun saja. Tapi kalau pelepahnya agak besar, kita potong menggunakan parang. Nah, itu udah pruning semua. Jadi lebih kurang separuh lagi proses pruning ini, insya Allah selesai. Nah, ini udah selesai ditebas sekitar 1 mingguan yang lalu, sahabat semuanya. Langsung kita pruning. Di sana udah selesai. Nah, ini yang proses pruning. Ini Songgo 1. Ini seharusnya kita hari ini sekitar 6 orang. Cuma 3 sakit, 3 yang masuk untuk proses pruning ini. Nah, ini baru memang kalau dataran rendah ini semuanya proses tumbuh kembang atau proses tinggi pohonnya lebih lambat dibandingkan yang di atas tadi. Sama tanam, sama pula perawatannya. Ini namanya Eka. Nah, ini
salah satu tenaga pruning kita. Semangat Kak. Nah, itu di depan sana itu belum. Wah, pelepahnya besar-besar. Nah, kalau pelepahnya besar-besar seperti ini kita potong untuk memudahkan proses nyusunnya, potong pakai parang. Nah, ini adik sepupu saya Anto, dia yang ngurus kebun kita ini. Itu salah satunya sawit jantan, dulu sempat kita buang. Di kebun kita ini dibelah dengan parit dan jalan. Ini parit depannya sobat semuanya. Pelepah ada gondrong rata-rata tiga yang kita turunkan. 3 berarti sekitar 9 ngeliling, berarti 39 lebih, berarti yang kita turunkan satu pohon lebih kurang 20-an pelepah, 20 lebih. Jadi memang kalau untuk luasan seperti ini, tenaga untuk pruning biasanya kita 6-10 orang. Nah, cuma hari ini 3, 1 nyusun, 2 yang membuang pelepah atau mempruningnya. Untuk nebas hari ini kita 3 orang. Jadi tenaga kita hari ini bekerja di kebun ini sekitar 6 orang. Kita targetkan mudah-mudahan 3 hari lagi sudah selesai semua. Jadi ini batang tanggung. Kita menggunakan untuk batang yang tinggi udah seperti ini, udah hampir 3 meter. Kita menggunakan egrek sahabat semuanya. Tapi kalau yang 2 meter ke bawah, kita menggunakan dodos biasa. Tapi kalau yang setinggi seperti ini, seperti ini kita pakai dodos. Jadi pelepah-pelepah yang tak berguna ini, pada prinsip dia makan terus. Jadi pertumbuhan atau tumbuh kembang sawit habis terserap oleh pelepah yang terlalu banyak ini. Jadi biasanya pengalaman kita setelah pruning ini, insya Allah hasil panen kita meningkat, proses panen lebih cepat, dan buahnya nantinya akan lebih berat, lebih besar. Kita lanjut di sini semuanya. Buahnya nampak. Ini rata-rata 2 tingkat dibuang. Tadi 3. Kita udah telat sekitar 6 bulan. Terkendala kemarin karena kita ada proses menanam kebun. Jadi tenaga kita terkuras atau terpakai untuk proses kebun baru, pembuatan kebun baru sobat semuanya. Nah, ini parit juga. Jadi kita betul-betul tata air yang ada dalam kebun ini kita rapikan, kita jaga supaya ketika terjadi musim hujan air tidak melimpah dan tetap bisa terserap dengan sempurna oleh parit yang ada di kebun saya. Pelepahnya udah besar, jadi memang untuk proses pruning ini butuh tenaga ekstra. Ini nampaknya sekitar
2 pelepah diturunkan 2 tingkat. Daun semuanya. Ini baru selesai sekitar 2 bulan yang lalu kita kasih pupuk Boster. Nah, kita campur dengan borat plus Ajinomoto. Silakan juga simak bagaimana mengaplikasikan pupuk Boster di kebun sawit kita ini di video-video kita sebelum ini. Demikianlah sahabat semuanya proses pertama membersihkan kebun sawit dengan sistem ditebas menggunakan parang. Insya Allah 2 atau 3 hari ke depan selesai untuk membersihkan anakan kayu dan juga rumput ada kebun sawit kita ini. Terus ini adalah proses yang kedua, pruning. Ini dimana pruning ini kita perkirakan sekitar 3 atau 4 hari lagi insya Allah selesai. Jadi sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seandainya bermanfaat, sekali lagi mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng yang ada di video ini untuk mengetahui pengembangan video kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.